Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebokemiri, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru sekalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah rahmatnya kita semua hari ini bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tetap kami aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara pagi ini kita mulai, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pagi ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian desiminasi, yang keempat tanya jawab, yang terakhir penutup dan doa. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon hadirin untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, yakni penyampaian desiminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Lulu Umiatin SPD dengan tema Membangun Stabilitas Lingkungan Belajar ala Ki Hajar Dewantara dengan implementasi nilai-nilai budaya positif di sekolah. Untuk waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta undangan Ibu Guru dari SMA Muhammadiyah Tulangan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam semoga tetap terhaturkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ketiga kalinya saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua telah meluangkan waktunya dalam rangka memenuhi undangan kami terkait diseminasi pendidikan guru penggerak angkatan 9, yaitu aksi nyata 1.4. Bapak dan Ibu, sebelum saya mendiseminasikan apa yang saya dapat selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, di sini saya juga sedikit ya, bahwa sebenarnya guru itu apa sih menurut panjenengan semua? Guru itu orang yang seperti apa? Apakah datang mengajar terus selesai tugasnya langsung pulang? Yang penting saya sudah menunaikan tugas saya berangkat ngajar pulang. Apakah seperti itu? Apakah mungkin ada tuntutan lain yang ada dalam diri panjenengan semua? Nah, pada kesempatan ini saya mengajak panjenengan semua untuk membuka diri. Bukan berarti saya di sini menggurui panjenengan, tetapi saya ingin berbagi praktik baik atas apa yang saya dapat bersama Bu Us selama kurang lebih 1,5 bulan. Dan kami sudah menempuh satu modul dan banyak sekali ilmu yang kami dapat yang mungkin sedikit banyak bisa membantu kita semua sebagai guru bagaimana cara menjadi guru yang memang kita sebagai guru profesional sesuai dengan tupoksi kita sebagai seorang guru, dan juga bagaimana sebagai guru kita itu bisa mencapai tujuan pembelajaran karena kita adalah sebagai agen perubahan bangsa. Ini titik berat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan, bahwa kita itu harus menghamba pada anak. Kalau dalam artian Islam ya Bu Fitri, mungkin menghamba itu apa ya Bu? Menghamba itu kayak apa ya hamba? Iya, menghamba itu kayak kita itu umatnya, maksudnya kita itu nyembah ya Bu, kayak menyembah. Nah, di sini yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah menghamba dalam maksud itu menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, menuntun tapi tidak menuntut. Nah, seperti itu. Karena apa? Kita sekarang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Bagaimana kita bisa mengeksplor pengetahuan, bakat dan minat anak-anak itu sesuai dengan karakternya masing-masing, sesuai dengan kearifan lokal yang kita miliki. Contohnya di Kecamatan Tulangan seperti ini, banyak sekali yang bisa kita gali dari anak-anak itu. Anak yang tidak aktif di kelas bukan berarti dia tidak bisa, kan seperti itu ya. Cuma mungkin kita belum bisa mengenali karakternya, belum bisa menggali karakter dari anak itu sendiri. Jadi sebagai guru, saya pribadi secara ini bukan namanya pengakuan dosa ya. Maksudnya saya sendiri sebagai guru belum baik, belum sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Tetapi saya mencoba untuk menjadi lebih baik. Bagaimana saya bisa mengenali karakter anak didik saya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah memang menjadi tujuan pendidikan kita saat ini. Jadi di sini saya ingin berbagi praktik baik ke panjenengan semua. Mari kita buka hati kita masing-masing, bagaimana supaya kita ini tidak hanya mengajar, tetapi dapat memberikan agen perubahan bagi anak-anak, khususnya sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, sekolah itu merupakan rumah kedua bagi kita nih. Rumah pertama adalah keluarga. Saya kok agak deg-deg di sini ngomong. Saya lanjutkan. Sekolah adalah rumah kedua bagi kita. Berarti kalau itu rumah kedua, bagaimana kita membuat sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman? Kita kerasan
malas-malasan di sini ya. Bukan berarti dalam artian malas-malasan gitu. Rumah kan tempat untuk dengan keluarga bercanda, rebahan lah ya. Tetapi di sini dalam artian nyaman kita membimbing anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sekarang, dan juga bisa memberikan inspirasi bagi yang lain. Bagaimana kita memajukan pendidikan. Kemudian di dalam sekolah kita, rumah kedua kita, otomatis kita punya tanggung jawab yang besar, terutama kepada anak-anak, karena kita adalah pelayan mereka. Selain pelayan anak-anak, kita adalah pelayan masyarakat, terutama orang tua. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka dalam bidang pendidikan. Nah, dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak, tentunya kita merujuk lagi ke pendidikan yang kita lakukan sehari-hari, yaitu pendidikan di kelas, pembelajaran di kelas. Tentunya dalam mengajar atau kita melakukan pembelajaran di kelas itu, kita harus bisa mempersiapkannya. Tidak syukur langsung masuk ya, seperti biasa kita menyiapkan administrasi pembelajaran, media apa yang akan kita gunakan. Terus mungkin dari ibu-ibu yang dari SMA ya, nanti selebihnya karena memang jurusan pendidikan, nanti panjenengan semua akan mengalami hal yang sama yang sudah kami lakukan saat ini. Jangan menyiapkan apa yang harus dibutuhkan, kemudian bagaimana cara kita mengimplementasikannya kepada anak-anak, bagaimana pembelajaran kita berhasil, bagaimana anak-anak itu nyaman, bagaimana orang tua itu bisa terima. Jadi kita harus bersinergi dengan mereka semua. Nah, dalam pembelajaran di kelas, karena ini adalah kegiatan yang sudah saya lakukan bersama teman-teman di PGB Angkatan 9, terutama tentang budaya positif. Yang saya dapat itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah tentang budaya positif, kedua tentang kebijakan-kebijakan, bagaimana kita memanusiakan anak, menghamba pada anak, bukan berarti kita tunduk, tetapi kita menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Kemudian bagaimana kita menjadi seorang guru, bukan penghukum, tetapi kita menjadi temannya. Biasanya saya sendiri juga seperti itu. Nanti akan saya bahas lebih jauh di diseminasi kali ini. Kemudian hal pertama yang akan saya sampaikan, next Bu El, tentang keyakinan kelas. Ngapunten nggih, saya sambil berdiri nggih. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini di awal tahun pembelajaran, tentunya kita di dalam kelas sebagai wali kelas, Bapak dan Ibu, ibu-ibu guru nggih di sini, sebagai wali kelas, kita tentunya selain membuat struktur organisasi kelas di awal tahun pembelajaran, kita menyiapkan daftar piket nggih. Daftar piket, terus daftar pelajaran, kemudian perangkat-perangkat yang lain. Tentunya bersinergi dengan apa yang saya dapat dengan profil pelajar Pancasila, kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Apa sih pentingnya keyakinan kelas? Kalau panjenengan semua mungkin ada yang mengatakan peraturan kelas, atau kesepakatan kelas seperti yang saya buat di kelas saya. Nah, apa Bu? Oh, ini nama yang keren, kontrak belajar. Nah, ini kita gunakan sebagai acuan kita, bukan kita membatasi untuk kegiatan anak-anak, tetapi menyadarkan mereka akan pentingnya suatu pembelajaran dan kebersamaan. Karena untuk kurikulum merdeka ini adalah yang dituntut bukan EQ-nya saja, tetapi pembentukan karakternya, Jadi pembentukan karakter anak ini yang paling penting. Jadi dalam kurikulum merdeka, jenengan juga sudah berkali-kali mungkin melaksanakan untuk aksi nyatanya, yaitu kegiatan P5 ya, sesuai dengan kearifan lokal desa kita sendiri, kabupaten tercinta ini, Tetapi di sisi lain, selain itu adalah menanamkan sikap tanggung jawab dan disiplin pada anak. Nah, ini yang agak sulit. Maka dari itu, agar pembelajaran tercapai, kita tidak perlu bengok-bengok, hei jok rame, hei ini, lo ngomong kak, tak denda seperti saya. Kemarin sempat saya tanyakan,
kalau mendenda itu boleh apa enggak? Karena kan mengeluarkan sesuatu secara terpaksa ya. Tetapi nyatanya tidak masalah ketika itu sudah menjadi kesepakatan. Kalau itu tidak menjadi kesepakatan, itu baru dilarang. Ketika itu sudah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas kita, maka itu tidak menjadi masalah. Apabila itu satu disepakati semua nih, dan juga ditaati oleh semua warga kelas. Ini yang penting. Jadi yang saya bahas di sini nanti ada dua, Bapak dan Ibu. Yang pertama tentang keyakinan kelas, dan kedua tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 5 posisi kontrol kita nanti ada 5, akan kita bahas bersama. Yang saya bahas pertama yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, kita kembali lagi kepada diri kita sendiri, Bapak dan Ibu. Guru adalah aktor utama penuntun keberhasilan pembelajaran. Setuju nggak pembuatan panjenengan ini? Guru itu aktor utamanya, betul? Iya. Kalau menurut saya dan beberapa di sini setuju nggak pembuatan? Setuju nggih? Nggih. Karena apa? Warna-warni seperti pelangi anak kita jadi apa nanti tergantung diri kita sendiri sebagai guru. Jadi keberhasilan pembelajaran, keberhasilan terbentuknya atau tercetaknya jiwa-jiwa atau anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila tergantung dari gurunya masing-masing. Nah, untuk membentuk bagaimana anak-anak itu nanti jadinya sesuai dengan target kita, target pendidikan Indonesia, maka salah satu yang bisa kita lakukan di dalam kelas adalah membuat keyakinan kelas. Ini, lanjut Bu M. Nah, ini ada beberapa contoh mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Ini ada beberapa pertanyaan. Sama sebenarnya dengan pertanyaan yang pertama, ada 3 poin pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Ini ada pertanyaan yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai kendaraan roda 2? Nah, jenengan cermati Bapak dan Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira ya apa? Kenapa kita harus pakai helm kalau mengendarai kendaraan? Ya karena ada satu, ada undang-undangnya toh. Patokan kita di kelas juga seperti itu. Kita melaksanakan itu karena sudah ada peraturan yang harus kita jalankan. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kita pernah melalui masa COVID hampir kurang lebih berapa Bu? 2 tahun ya. Kenapa? Sampai saat ini pun kita masih dianjurkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan. Nah, ini yang merupakan pertanyaan yang searah dengan yang pertama. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ada tekan telat ya Kak, itu ilmu. Nah, seperti itu toh. Terus kalau kita tidak melaksanakan, loh kok tadi ini ya opo? Kalau kita tidak memakai helm, nanti kan kita kena sanksi, kena denda. Ya, seperti itu. Jadi semuanya itu ada konsekuensinya. Ketika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, itu nanti akan ada konsekuensi. Nah, merujuk pada pertanyaan yang atas sendiri, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang timbang peraturan, lebih ke untuk menanamkan jiwa kita supaya tidak terkesan jadi penghukum itu. Kita harus menggerakkan seseorang itu dengan kata-kata yang lebih halus, ya seperti itu. Jadi dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, gak oleh ini, dilarang makan, di kelas dilarang seandainya berteriak, nah seperti itu. Nanti kita bahas selanjutnya. Lanjut Bu M. Next, oke. Ini ada lingkaran tentang budaya positif. Karena ini pembahasannya sangat luas, tetapi saya hanya mengambil beberapa poin. Keyakinan kelas itu berada di level yang ketiga. Budaya positif ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Uswatu di pertemuan berikutnya. Okay. Ini untuk keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu yang sudah saya jelaskan di awal
bahwa kita sebelum melakukan pembelajaran kita harus memberikan mengadakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas kepada anak-anak. Nah, mungkin ini nanti bisa dicek keyakinan kelas di kelasnya masing-masing nanti ya. Bahasanya, tantangannya sudah benar atau belum. Di sini sekali lagi saya bukan menggurui. Jadi kita belajar bersama ya di sini. Lanjut Bu Er. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ini ada beberapa contoh yang saya ambil di internet. Ini di TK Dharma Wanita Persatuan Kesepakatan Kelas. Di sini Bapak dan Ibu, yang ada tanda ditebali ini adalah sebenarnya kalimat yang sangat baik. Jadi tidak perlu terlalu seperti kita itu berkata lebih ngomong itu apa sih, menyuruh ya, jangan makan, nah seperti itu. Jadi intinya di keyakinan kelas itu poin-poin penting apa saja yang bisa ditulis, tetapi tidak dengan kalimat yang menyuruh. Jadi anak-anak itu lebih termotivasi, lebih gimana, oh iya ya, kalau saya gini sadar dengan sendirinya. Nah, karena menumbuhkan seperti itu sangat sulit, apalagi namanya disiplin. Ini mungkin bukan saya saja nih, panjenengan semua pasti juga pernah mengalami seperti itu. Ini beberapa contoh tentang kesepakatan kelas. Jadi yang ada poinnya. Next word. Ini salah satu contoh hasil keyakinan kelas di kelas 5 ini saya ambil di internet juga. Ngapunten saya tidak ambil di panjenengan semua, nanti dikiranya saya ini mengoreksi dan menyalahkan ya, enggak. Tetapi ini adalah contoh kalimat atau kata-kata yang sesuai. Maksudnya tidak bertele-tele, tetapi anak itu membaca itu sudah sadar gitu loh. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Bukan kalau tidak piket didenda 5.000. Nah, seperti itu kan lebih seperti kayak menakut-nakuti nih. Jadi bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang kedua, ada bersikap jujur. Yang ketiga ini ada bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, dilarang gaduh. Nah, seperti itu kan sekarang kita itu menghukum ya, maksudnya kalau yang ini keliru. Nah, seperti itu. Bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Ini contoh beberapa kalimat yang ada di 2. Jadi kalau untuk menghukum pembuat rasa bersalah itu dikategorikan dalam identitas gagal. Jadi gimana ya? Bukan gagal dalam segala hal, enggak. Dalam menyikapi masalah yang ada pada murid kita. Yang ketiga, ini sebagai teman, identitas berhasil atau sukses. Jadi posisikan kita, kontrol diri kita sebagai temannya anak-anak. Ini ada kata guru berbuat, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, katanya bagaimana? Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, ayo nanti garap. Ayo cepet, ya jangan gini. Nanti kalau gini. Nah, seperti itu. Tidak, ayo bantu garap. Boleh nggak garap apa nulis ayo? Tambah takon double bu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini masa kamu tidak mau? Ini Bu Lulu katanya Bu Cica. Ya. Ayolah, lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau membantu ibu untuk menyelesaikan ini? Nah, seperti itu kata-katanya. Seperti saya punya satu murid seandainya gak ngarap belas, ayolah tolonglah bantu ibu untuk menyelesaikan ini. Kamu pasti bisa. Gak serantan ya bu, ayo ndang cepet. Lanjut, untuk ini kaitan dengan dunia yang berkualitas. Murid meletakkan guru ini sebagai orang yang sangat penting di dunia. Berarti gini, bukan bermanja di sini, lebih dia ada rasa tanggung jawabnya di sini. Kalau sudah di teman ini merasa, bu ini lo seneng no aku, berarti aku kudu ini. Nah, anak kan kalau merasa dia kayak dibutuhkan atau merasa dia itu disayang, dia akan ketika anak itu sudah punya tanggung jawab, disiplinnya tinggi, dia akan lebih sadar seperti itu. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu ya, merasa senang jadi teman. Tapi dampaknya ketika kita tidak bisa mengontrol dengan baik, dia tidak mandiri, ya. Apa-apa kudu dikompetisi, ya, seperti itu. Jadi bergantung, lemah, titik-titik
kita tidak bisa kontrol, wadulan lah Bu namanya, ya wadulan. Bu ini loh, Bu ini. Nah ketika kita tidak bisa ini memberikan kontrol yang baik, ini nanti arahnya dampaknya negatifnya ke situ. Terus kemudian ada lagi pemantau. Ini pemantau ini yang bagaimana? Menghitung dan mengukur apa peraturannya. Seperti kemarin saya melakukan ini kepada video kemarin, mungkin Bu Sinta yang bantu saya kemarin ya. Jadi kita ini arahnya nanti ke pembahasan ketika kita punya anak didik bermasalah. Contohnya tidak mengerjakan PR. Gini aja lah. Ini yang mungkin sering terjadi. Ketika kita tidak hadir di kelas, kita memberikan tugas. Kan tidak menutup kemungkinan kita tidak hadir di pembelajaran, apa itu pelatihan, atau itu rapat, kita memberikan tugas, guru lain yang memberikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anak itu tidak mengerjakan. Benar nggak, Anak itu tidak mengerjakan. Bagaimana cara kita menyikapi? Jangan anggaran, kan tidak mungkin, karena kita harus menginput nilainya. Nah, ketika kita menemukan anak yang seperti itu, ini bisa menjadi pemantau. Gini, ada contohnya satu murid tidak mengumpulkan tugas, padahal semua sudah mengumpulkan. Kita panggil langsung di kelas atau kita panggil ke kantor Bapak dan Ibu yang baik. Sini, pocone ruwi hari iki lapo diceluk maneh. Ya, bagaimana? Dipanggil sendiri ke kantor atau di ruangan terpisah dengan teman-temannya apa jadi satu? Dipisah Kenapa kok jenengan sanjang dipisah? Kenapa kok dipisah? Mental bagus. Yang pertama mental. Mungkin ada yang lain selain mental. Mentalnya kan kok ngejelok nih ya. Nah, anak ini merasa ya itu tadi balik mana nangis sama mana Bu Mulian. Kalau kita tidak bisa menyikapi masalah seperti itu, kita kembali lagi ke penghukum, mempermalukan anak. Ya, ini mentalnya nanti ya kita sama ini merusak mental dia. Mas lagi gimana ya OPG-nya seperti itu. Kita panggil dengan terpisah dan kata-katanya pun, nak poling nggak garap ya, tidak seperti itu. Mungkin kemarin yang sudah saya terapkan ke salah satu murid, dia tidak mengerjakan tugas kepada itu. Yang hadir itu guru yang lain, tidak mengerjakan. Ketika saya input nilainya, tidak ada nilai dia. Dipanggil di tempat yang terpisah. Padahal kemarin dia masuk. Loh, kemarin kamu masuk tali, masuk Bu. Loh, kenapa nggak mengerjakan tugas? Bu, aku bingung. Enak bulinan, jawabnya gitu ya. Enak mainan, nggak ada gurunya, bukan sing dileteni loh. Berarti dia menganggap kalau tidak ada gurunya, walaupun guru lain yang ngajar, nggak direken seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa memposisikan kita sebagai teman dan pemantau? Kita kemudian gini, manusia itu membuat kesalahan tidak apa-apa, karena manusia adalah tempatnya salah, tidak apa-apa. Bu Guru, Bu Lulu juga pernah melakukan kesalahan, tetapi semua orang berpeluang untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, nggak apa-apa kamu salah, itu nggak apa-apa salah, ya, nggak apa-apa. Tetapi semua orang itu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kembali lagi, kamu ingat apa? Di kelas kan sudah ada keyakinan kelas, sudah ada kesepakatan kelas. Kalau tidak mengerjakan PR bagaimana? Nah, kita ingatkan kembali dengan aturan yang ada. Biasanya kalau anak sudah gitu, dia sadar. Entah itu nanti ngumpul nenek betah kelalen mana, tetapi kita sudah membentuk dia bukan sebagai penghukum lagi kita, tetapi sebagai teman atau pemantau. Nah, kalau ingat dikerjakan terus. Kalau kamu tidak kerjakan bagaimana? Otomatis dia jawabnya akan mengerjakan. Tidak, kamu nggak mau mengerjakan. Tidak mungkin, karena kita sudah sebagai guru kelasnya. Ya Bu, saya akan mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan bagaimana? Tidak langsung tak mengerjakan kalau nggak raping limo yo. Nah, kembali lagi ke penghukum kita nanti. Jadi bagaimana kalau tidak mengerjakan? Kalau tidak, biarkan dia menghukum dirinya sendiri. Maksudnya menentukan hukuman yang akan dia pilih. Jadi tidak kita yang menentukan, tetapi dia biar bisa berinisiatif. Aku ngelakoni kesalahan, berarti aku nanti harus seperti ini. Ini sebenarnya yang bagusnya di situ. Jadi anak akan melakukan lagi. Itu nanti pikir-pikir.
Oke, seperti itu. Lanjut, kita ini tadi ke pemantau, oke. Ini identitas berhasil sukses ini adalah dikontrol diri kita. Kalau kita tadi ke anak-anak, kontrol suksesnya, kontrol dirinya adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu bagaimana? Tadi lebih kita memberikan anak-anak pertanyaan, bagaimana? Kamu ingat kan seperti itu? Kalau kamu nggak mengerjakan nanti bagaimana? Jadi kita kembalikan lagi ke anak-anak. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa biar mereka menentukan pilihan hukumannya sendiri, bukan kita yang menghukum. Lah kita kembali lagi, kita menghamba tadi, kita menuntun mereka, bukan menuntut. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaannya, Bu? Nah, nanti saya akan seperti ini, Bu. Kalau saya tidak melakukan, saya bersedia menerima sanksinya apa yang ingin kamu yakini gini. Kalau seandainya nanti kedua, ketiga, apalagi biar dia tingkatkan sendiri hukumannya, sehingga dia itu, ya aku ngelakoni ini, aku salah, ya aku terima hukumannya Dewi. Nah, seperti itu. Jadi tidak merasa gurunya salah, bukan tipe penghukum. Anaknya juga tidak merasa disalahkan. Seperti itu. Sepertinya ada lagi sedikit ya, Bu. Ya? Ada, masih 2 lagi. Nah, ini pernyataan-pernyataan. Ya, ini yang digarisbawahi. Coba diperhatikan Bapak dan Ibu. Kalau kita sebagai penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, ini kata yang sering kita ucapkan. Jadi jangan bisa cek kontrol dirinya masing-masing. Yang dikatakan kepada anak-anak. Ya, ini. Kalau membuat rasa bersalah, saya kecewa, gak seneng Bu Lulu ini. Nah, ini membuat rasa bersalah. Oh lale, gak seneng berarti kan Bu Lulu geding no aku. Nah, seperti itu anak-anak. Yang kedua, penghukum, kamu tidak pernah benar. Ini selalu ngene ya, gak tahu ini ngene. Nah, selalu gak salah toh. Nah, seperti itu. Ini. Terus ayolah lakukan demi ibu. Ini jadi teman. Ayo nak, demi ibu tolong ya, tolong dibantu ya Bu Lulu, kerjakan ya demi ibu. Nah, jadi teman. Wah, ya aku berarti Bu Lulu ini tidak bisa hidup tanpa aku. Nah, kita menanamkan seperti itu. Jebu jijah. Terus selanjutnya sebagai pemantau. Ini, apakah kamu mendapatkan stiker bintang? Nanti kalau dapat 5 bintang, nanti dapat 1 pensil, dapat 5 bintang 1 buku, nanti dapat hadiah kipas dan Bu Lulu atau apa. Nanti dapat hadiah di akhir pembelajaran, akhir tahun, nanti kasih saya berikan piala, contohnya seperti itu. Ini pemantau dengan pancingan-pancingan seperti itu. Kalau manajer, nah kita menanyakan tadi, kalau kamu melakukan kesalahan, apa yang kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Sanksinya apa? Kalau melakukan berkali-kali, apa lagi yang akan kamu lakukan? Nah, seperti itu sebagai manajer. Kalau penghukum sama dengan yang nomor 2 ya. Selalu ini ya. Kamu hujan, wes gak adus aja nih kok. Dulu. Nah, seperti itu. Kita mari kita introspeksi diri kita nih Bapak dan Ibu mulai sekarang ya. Saya ini ya memang tidak bisa seperti itu ya, karena kita sudah terbiasa seperti itu. Oke. Nah, lanjut Bu, satu lagi sepertinya. Oke, bergerak antara. Nah, ini bergerak antara ada beberapa 2 lingkaran ini yang saling bertautan membentuk angka 8 di sini. Peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nah, itu tadi. Jadi kita konsekuensinya apa? Kalau kamu benar nanti dapat ini, rewardnya ini. Nah, seperti itu. Nilai-nilai di manajer memperbaikinya. Jadi kalau kamu nanti gini, kita tidak membuat anak menjadi takut, tapi kita mendisiplinkan mereka. Seperti itu. Kalau kamu tidak, seperti di sini, ini. Kalau kamu tidak, saya akan. Ya. Diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman tadi. Kamu nggak mengerjakan bagaimana? Oh, kamu akan bagaimana? Seperti itu. Jadi dia yang membuat kesalahan, biar dia menghukum dirinya sendiri. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki? Sama tadi yang sudah saya jelaskan. Memperbaikinya, kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi sama-sama. Pembelajaran berjalan baik, semua tujuan tercapai,
anak-anak senang, anak-anak bisa melakukan pembelajaran dengan lancar juga. Seperti itu. Jadi gini Bapak dan Ibu, monggo sama-sama kita belajar ya. Kalau kita tetap di zona nyaman, tetap anteng, kita tidak akan maju. Jadi monggo kita maju bersama-sama. Bagaimana kita, karena kita sudah aturan yang ada walaupun itu bergonta-ganti Bu, ganti kurikulum, ganti singkat 13, kurikulum merdeka. Aturan memang tetap aturan karena kita punya tingkatan. Kita sebagai guru bagaimana? Ya kita melaksanakan aturan yang ada. Karena kita hidup di negara yang ada hukumnya. Seperti itu. Jadi mengeluh tidak masalah, ya memang wajar ya mengeluh seperti kita. Wis capek gini-gini harus menyiapkan. Nah, tetapi kita kembali lagi ketika kita sudah sadar kita mau beranjak dari zona nyaman kita, berarti kita sudah punya satu tingkatan kebaikan niat. Ini yang jadi poin utama Ibu Bin. Ketika kita mau sudah ada niat, ya Pak Wahyu. Kalau ada niat itu aja sudah baik, tercatat atau tidak kan kita sudah punya niat. Ya, seperti itu. Jadi monggo kita beranjak dari ketenangan kita rubah dari kebiasaan kita yang kurang baik. Saya sendiri ya menyadari, tidak seperti itu, jauh dari itu tadi. Tetapi saya akan belajar untuk menjadi lebih baik dan memperbaiki diri. Kalau bisa bersama-sama, kenapa harus sendiri? Nah, jadi kita maju bersama. Ngerti nggih? Sudah, saya akhiri ngapunten jika ada kesalahan. Mohon bantuannya. Setelah ini mungkin nanti ada progres-progres ke depan lagi. Saya pasti akan membutuhkan kolaborasi dengan panjenengan semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan diseminasi yang sudah disampaikan oleh Bu Lulu Umiatin. Untuk sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab atau pemberian masukan dari Bapak Ibu yang hadir di siang ini. Monggo. Barangkali dari Bapak Ibu atau teman-teman undangan ada yang mau ditanyakan sesuai dari realita masalah siswa-siswinya di sekolah masing-masing. Karena di sini sudah dibahas tadi sama Bu Lulu dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru harus seperti apa. Kita semua jadi tahu apa yang harus kita lakukan untuk siswa-siswi kita. Monggo, Bu Sinta silakan. Saya mau menanyakan, kan kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Itu ada yang kalau datang pertama nanti kita diam. Nah, kita sudah sepakat di satu kelas. Tapi ada satu orang tua siswa yang tidak terima. Nah, itu cara kita menyikapinya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta tadi menanyakan bahwa bagaimana kalau kesepakatan kelas sudah kita bentuk, tetapi dari salah satu wali siswa atau wali murid tidak terima dengan kesepakatan yang sudah kita bentuk dengan anak-anak. Bagaimana jalan keluarnya? Solusinya kita bagaimana? Silakan. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali untuk kita semua nih. Jadi nanti ketika kita menemukan masalah yang sama dengan Bu Sinta, kita bisa mencari solusinya. Begini Bu Sinta, peraturan kelas atau kayak kesepakatan kelas yang sudah kita buat kan disepakati bersama nih. Jika ada satu wali murid yang nggak setuju seperti itu, kita masukkan dulu ke program tahunan awal, kan mesti mengumpulkan wali murid ya. Jadi gini, kita harus punya patokan. Bapak dan Ibu, ketika saya memegang kelas 2 contohnya, ini nanti tolong dukung apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Bukan hanya kesepakatan, kegiatan sekolah apapun. Ini tidak menutup kemungkinan yang lain. Contohnya ODL saja nih kita. ODL saja, kalau kita tidak memberikan sosialisasi yang benar, salah kaprah. Jadi informasi yang didapat di sini dan di sana beda. Seperti itu. Maka dari itu sama,
kita harus apa? Memberikan sosialisasi yang pertama, mengumpulkan sosialisasi tahunan. Nah, setelah itu otomatis kita sebagai wali kelas kan merujuk dulu ke wali muridnya masing-masing. Bapak dan Ibu, nanti ada kesepakatan. Jangan bisa menyangkutkan dengan peraturan atau kesepakatan kelas yang tahun lalu. Nah, kalau tahun lalu saya seperti ini dan bisa berjalan dengan lancar. Toh duit bendanya itu gak tak pek dewe, Bu, ya. Uangnya enggak saya ambil sendiri, itu untuk kebutuhan kelas, untuk kepentingan kelas, untuk peralatan yang dibutuhkan di kelas. Nah, ketika Anda ini sebagai wali murid menentang itu, berarti tidak ada kerjasama yang baik dengan kita. Sedangkan wali murid yang lain tidak ada masalah. Terkait untuk saya tidak punya uang, Bu, kalau gitu terus. Nah, berarti kalau seperti itu hindari anak itu untuk tidak melakukan. Contohnya datang terlambat. Saya punya kasus juga sama Bu Sinta. Satu anak ini dia datang terlambat, Bu, protes. Anak saya itu tiap hari saya samoni cuma 5.000. Lah kalau didenda 5.000 terlambat, anak saya nggak jajan. Terus bagaimana? Loh, saya tanyakan gini, terus nyuwunin jenengan gimana? Ya kalau gitu denda aja, Bu, besoknya aja, uangnya jangan saat itu juga. Seperti itu. Jadi kita kembalikan karena itu sudah kesepakatan. Kalau kesepakatan nek sampai siji gak bayar kita kantut, bubrah aturan. Ya, gitu. Kita harus punya patokan yang apa yang sudah jadi keyakinan kelas kita bersama. Jangan sampai goyah hanya karena satu seperti itu. Karena ini bersama. Kita negara yang demokrasi. Masa di kelas itu nggak bisa memberikan, apalagi kita kan sebagai penentunya ya, penentu keberhasilan pembelajaran. Ya wes gitu. Mungkin langkah awalnya itu tadi, Bu, sosialisasikan di awal. Saya seperti ini, nantinya saya sebagai wali kelas 2 ini seperti ini. Karena akan tidak menutup kemungkinan anak-anak itu melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Contohnya ada keterlambatan. Karena memang saya rasa sendiri, ketika anak-anak dikontrol dengan uang, itu lebih tunduk daripada hukuman. Ayo melayu 5 kali, lakoni Pak, teman. Tetapi ketika dikontrol dengan uang, itu kan dadakan toh, dadakan. Aduh, gak samu ini. Langsung rotok mikir. Ngomong juga meso ngapunten ini. Meso ngomong nyeluk bapak. Pri contohnya gitu. 2.000. Memang kelas 6 seperti itu. Jadi ketika dia sudah langsung klinis marani bendahara nih, bayar dong. Gitu. Sebenarnya sih tidak baik itu, tidak baik kita seperti itu. Tetapi ketika itu sudah jadi keyakinan, tidak masalah. Nah, caranya bagaimana? Ya kita ambil dari uang sakunya. Ketika orang tua protes itu malah bagus. Berarti mereka peduli dengan perkembangan anaknya di sekolah. Tidak apa-apa. Seperti itu Bu Sinta, ya. Matur nuwun. Demikian yang sudah dipaparkan Bu Lulu tadi dari keyakinan kelas yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya monggo. Silakan Bu. Kalau di SMA, Oke. kalau kita jadi teman, itu anak-anak malah kayak ayo mbak itu ayo dulu kayak gitu. Terus mereka itu malah kalau Bu bisa nanti. Nah, kalau apa itu pemantau atau manajer, mereka itu lebih kayak negonya itu lebih cinta dari sebelumnya. Itu gimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menyangkut posisi kontrol kita sebagai guru. Ya. Silakan Bu Lulu. Ya, terima kasih Bu. Apa mana gurunya wayu-wayu kok ini nom-nom dia. Bu Cica enggak pengen geser ke SMA? Oh ya biasa. Memang ya. 5 posisi kontrol ini yang saya jelaskan ini yang di SD ya. Kalau untuk di SMA 1 kalau menurut saya. Wibawa kita siapkan dulu kan anak. Ketika kita gampang terbawa arus, anak ini kita ngikutin, kita tidak semakin dihormati. Nah, walaupun toh seandainya kadang SMA itu dawur-dawur nggih Bu nggih. Dawur-dawur kadang gurune disuit-suit ya. Pemene sik mudah-mudah ngene mah ya pengen di WA kok balik wis ah. Mari nggih. Mesti di WA. Bu, rumahnya mana? Alamatnya mana? Ngopi yuk. Gitu ya. Oh iya, tunggu 2 tahun. Oh, wes rakyat tawarin guru. Ini kayak bagus, enggak
jika tidak sesuai kita diskusi di sini mungkin bisa menambahkan yang lain. Tadi yang pertama sesuai, kita bawa diri kita tetap, bukan kita sebagai apa ya, biar ditakuti enggak. Kita wibawakan diri kita dulu. Mewibawakan bagaimana? Kalau seperti itu jadi teman, ya kok boleh kita seakan-akan PHP kok. Guru ini aku doain, boleh kan ya. Tetapi ketika kita jadi manajer, ya ini mungkin posisi manajer yang sering harus digunakan. Jadi tidak bisa kalau kita apalagi di kelas, Romli contohnya gini, terus dipanggil, disuarai koncone. Ini malah akan menurunkan wibawa kita. Jadi kita panggil, seandainya sebenarnya masalah, tapi tergantung apa ya masalah. Biasanya masalahnya apa sih Bu? Kalau di SMA gitu seandainya masalah seperti apa? Tidur. Kalau apa itu membuka buku itu kalau nggak dibukakan, itu mereka nggak mau mengikuti. Waduh, ya Allah Bu. Saya punya murid satu yang cowok. Apa itu? Cowok. Terus kalau saya punya murid satu kalau nggak dibilangin dan halus itu nggak mau duduk. Itu jalan aja terus ada aja yang mau diambil kayak anak SD. Nah, gini Bu, kita dalam sekolah itu jelasnya sudah ada kayak ada supervisi, maksudnya kan, di kelas ini ada masalah tak kita adakan mungkin kalau di SD kan akademi ya, kalau jenengan sharing satu teman. Ketika nanti tidak menemukan titik temu ke kepala sekolah, biasanya kan kalau ke SMA ada BK toh, nah itu gunanya untuk kolaborasi dengan rekan sejawat itu. Kalau jenengan tidak bisa menemukan solusi seperti itu, wis bolak-balik Bu, tak panggil pancet tambah budok, terus tak diwemi kita tambah lunjak, terus saya beri hukuman tambah ke BCC. Nah seperti itu kita butuh kolaborasi berarti. Ketika bukan berarti jenengan gagal enggak, tetapi masalah seperti itu kan tidak semuanya masalah itu terpecahkan sendiri ya. Kembali lagi kita makhluk sosial, gak bisa ya sendiri. Jadi kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Satu, kalau satu rekan kita tidak bisa, rekan sejawat tidak menyelesaikan. Biasanya contohnya kalau dengan guru yang lain, kalau di SMA mapel ya, nggak kelas gini kan gitu. Jadi mungkin di mata pelajaran jenengan anak ini gimana Pak? Nah cari informasi di mata pelajaran jenengan anak ini gimana. Ketika sama-sama podo masalahnya, wah agak bisa ngomong nih ya narik kejar, buat turunannya opo karena sampai ngono ya. Wes seperti itu. Jadi kita kolaborasi dulu, ya. Ketika kita tidak menemukan kolaborasi, maka dari itu kita konsultasi. Apa nanti kalau sekarang SMA visit ini gak umum ya, mungkin nanti BK itu yang bertindak. Ya ada guru BK kan? Ya itu nanti mungkin kalau itu sudah di BK itu sudah ada aturan-aturan, otomatis dia masih bisa terkontrol seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada yang menambahkan? Ya, sepakat membuatan itu. Tapi kebanyakan itu gini. Orang tuanya itu kayak kurang menerima kalau misalnya anaknya membuat kesalahan. Nah, ya benar. Berarti kontrol di rumahnya kurang. Terus gini, jangan sampai menyalahkan gini. Kalau jenengan nanti mungkin sudah jadi pendidik yang sudah bertahun-tahun sudah paham. Satu, jangan sampai menyalahkan sekolah tingkat bawahnya. Bapak dan Ibu guru di tingkat bawahnya SD, SMP itu sudah memberikan yang terbaik nih. Ki mesti sih gak iso guru SMP ini kak nguruti. SMP gak iso mesti guru SD ini. Nah, jangan seperti itu. Kita sama-sama pendidik, sama-sama membangun karakter dia sama-sama. Berarti ada yang pincang di situ. Kalau di sekolah sudah tertib, seperti yang dikatakan Bu Cica di rumah, berarti kontrol di rumahnya yang kurang. Konsultasi orang tua, yaitu sharing dengan orang tua. Kita punya peraturan, nggak masuk gurunya disuwit-suwit di ngono sampai keweden ya mungkin. Kadang kalau SMA kayaknya budua itu teman-teman sampai mesti nangis, ya paling sampai ada yang nangis. Kayak apalagi yang masih muda-muda ini, waduh, wes sweet ini, bu kemarin ibu wes habisin wes, ya nggak lebih seperti itu ya. Jadi kolaborasi, konsultasi, oke, ada yang lain? Masih ada waktu 10 menit?
Bagaimana Bu? Nah, tadi sudah disampaikan sama Bu Lulu, jika suatu permasalahan yang terjadi pada pembelajaran kita belum bisa menemukan solusi, kita bisa berkolaborasi dengan yang lain. Karena tidak semua masalah dapat kita selesaikan sendiri. Masih ada rekan sejawat, masih ada kepala sekolah mungkin di situ yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ada lagi dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sampun pas Bapak Ibu pun ini beberapa kalimat terakhir dari saya. Saya sampaikan terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin nanti jika ada kegiatan bersama, masalah-masalah yang ada di kelas bisa kita diskusikan bersama Terus saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi saya, mendukung dalam bentuk apapun. Jadi mungkin kedepannya nanti Bu, saya lebih banyak untuk selalu ketergantungan kepada panjenengan nanti terkait pendidikan guru penggerak ini, karena kita masih ada 2 modul lagi. Nanti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya mungkin kami juga lebih lagi banyak sharing kali jenengan Jadi setelah ini kita buatkan bersama Bu, minta panduan dari panjenengan program untuk sharing bersama di rapat seperti itu, permasalahan-permasalahan yang ada supaya kita bisa meminimalkan seperti tadi, mengubah posisi kita sebagai pendidik yang menuntut bukan menuntut tadi. Terima kasih, saya sampaikan, mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Demikian kegiatan desiminasi siang pada hari ini. Kalau sudah dianggap pas dari Bapak Ibu semua, marilah kita tutup kegiatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.